Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 10 IPS 3 IPS 4, bagaimana kabarnya hari ini? Gimana rasanya setelah kita berbulan-bulan belajar jarak jauh? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria. Ketemu lagi dengan Ibu Leni Sardiana SPD dalam mata pelajaran sosiologi. Materi kali ini kita akan membahas tentang individu, keluarga, dan masyarakat. Kita akan bahas dari yang pertama, yaitu tentang individu. Kita lihat pengertian individu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang individu. Pengertian individu dilihat pertama kali dari bahasa Latin, yaitu individuum, yang artinya tidak berbagi. Kemudian, secara sederhana, individu diartikan sebagai manusia perorangan. Dilihat dari sosiologi, individu adalah bagian terkecil dari suatu kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Yang kedua, kita akan membahas tentang ciri-ciri individu. Yang pertama, individu itu mempunyai raga jasmani yang khas. Maksudnya, setiap individu punya bentuk fisik jasmani yang berbeda dengan satu yang lain. Misal, yang satu rambutnya keriting, sementara yang satu lagi rambutnya lurus. Yang satu kulit warnanya coklat, yang satu putih. Yang satu bentuk matanya sipit, ada yang bentuk matanya bulat. Pokoknya setiap individu punya ciri fisik yang berbeda. Yang kedua, setiap individu mempunyai minat dan bakat yang berbeda. Ada seseorang yang minatnya ke musik. Kemudian ada lagi yang minatnya ke olahraga. Ada yang minatnya ke pengetahuan alam. Ada yang minatnya ke pengetahuan sosial. Yang ketiga, setiap individu mempunyai pikiran, perasaan, dan hasrat. Yang keempat, setiap individu mempunyai tingkah laku yang berbeda. Nah, misal di kelas, ada anak yang tingkah lakunya pendiam, ada yang pemalu, ada yang riang, ada yang selalu ceria, meskipun gak punya uang, tetap aja tersenyum. Nah, kemudian ada yang nakal, gak pernah berhenti bikin ulah. Nah, itu adalah ciri individu dilihat dari tingkah laku. Apa itu naluri? Naluri adalah dorongan untuk berbuat sesuatu. Misal, ketika kita lapar, maka naluri kita pasti menginstruksikan pada kita untuk makan. Ciri yang keenam, setiap individu dimanapun berada kadang mempunyai karakteristik yang sama dengan kelompok yang sama. Misal, anak yang suka olahraga pasti akan bergabung dengan individu yang suka olahraga. Anak yang suka musik pasti akan bergabung pada individu-individu lainnya yang sama-sama menyukai musik. Anak yang suka makan bakso pasti nanti jajannya gabung dengan anak-anak yang suka jajan bakso. Nah, sekarang kita lanjut ke bahasan kedua, yaitu tentang keluarga. Apa sih keluarga itu? Keluarga adalah unit sosial terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kemudian jenis-jenis keluarga terbagi tiga. Yang pertama adalah jenis keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kemudian yang kedua, jenis keluarga tanpa inti. Ini terdiri dari ayah dan ibu. Maksudnya adalah
mereka yang tidak mempunyai anak. Kemudian yang ketiga adalah jenis keluarga luas, yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, paman, bibi, nenek, kakek, dan sebagainya. Masih tentang keluarga, kita akan membahas peran keluarga. Yang pertama adalah peran ayah. Dalam keluarga, ayah berperan sebagai pemimpin keluarga, pencari nafkah, pelindung, dan pemberi rasa aman kepada anak dan keluarganya. Kemudian yang kedua adalah peran ibu. Ibu adalah sebagai pengatur rumah tangga, kemudian pengatur keuangan, pendidik anak, pengasuh anak, kemudian pelayan bagi suami. Yang ketiga adalah peran anak. Apa sih peran anak dalam keluarga? Jelas yang pertama adalah sebagai penerus keturunan. Kemudian peran anak selanjutnya adalah untuk membantu orang tuanya. Siapa yang suka membantu orang tuanya di rumah? Berarti Anda sudah menunjukkan peran kalian sebagai anak. Kemudian menghormati orang tua. Meskipun kita sekolah sampai setinggi-tingginya, di keluarga peran kita tetap sebagai anak yang harus menghormati orang tua. Kemudian yang keempat, lanjut kita akan membahas tentang fungsi keluarga. Yang pertama adalah fungsi reproduksi. Sebagaimana dilihat dalam tujuan pernikahan, yaitu untuk meneruskan keturunan. Maka fungsi keluarga dalam fungsi reproduksi adalah sebagai penerus keturunan, di mana dalam sebuah pernikahan diharapkan lahirnya seorang anak sebagai penerus atau pewaris keturunan keluarga. Yang kedua adalah fungsi proteksi atau fungsi perlindungan. Dalam keluarga ada jenis fungsi perlindungan. Jadi dengan adanya keluarga bermaksud untuk melindungi anak-anak dan keluarganya. Yang ketiga adalah fungsi afeksi, yaitu kasih sayang. Jelas, dalam keluarga harus ada rasa kasih sayang antar sesama keluarga, supaya keluarga itu menjadi keluarga yang harmonis. Maka sesama anggota keluarga harus menyalurkan rasa kasih sayangnya. Yang keempat adalah fungsi sosialisasi. Yang dimaksud dengan fungsi sosialisasi artinya dalam keluarga menanamkan nilai-nilai dan norma yang baik kepada anggota keluarganya. Misalnya, seorang ibu sedari awal menanamkan atau mengajarkan kepada anaknya tentang nilai dan norma yang baik, mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, kemudian setelah fungsi sosialisasi, maka yang kelima adalah fungsi edukasi, di mana dalam keluarga berfungsi sebagai lembaga pendidikan, karena seorang anak belajar pertama kali di lingkungan keluarga. Yang keenam adalah fungsi rekreasi, yaitu hiburan. Setelah kita seharian beraktivitas di luar, ketika kita kembali ke rumah atau kepada keluarga, maka dengan melihat tawa anggota keluarga kita menjadi hiburan tersendiri bagi kita. Yang keenam adalah fungsi ekonomi. Dalam keluarga pasti ada fungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketujuh adalah fungsi pengawasan, yaitu di keluarga ada fungsi untuk mengontrol tingkah laku anak atau anggota keluarga. Dan yang terakhir adalah fungsi religius, di mana di keluarga ditanamkan pertama kali nilai-nilai agama kepada anak-anaknya. Di keluargalah
sang anak pertama kali belajar tentang apa itu agama, norma, dan nilai. Nah, sekarang kita lanjut ke bahasan yang ketiga, bahasan terakhir kita di hari ini, yaitu tentang masyarakat. Apa sih masyarakat itu? Masyarakat adalah kumpulan manusia. Masyarakat adalah suatu kumpulan individu yang tinggal di wilayah yang sama, mempunyai kebudayaan yang sama, saling berinteraksi, saling berkomunikasi, dan saling bekerja sama. Kemudian lanjut ke pembahasan kita tentang ciri-ciri masyarakat. Ada 6 ciri. Yang pertama adalah berada di wilayah tertentu. Yang kedua, hidup secara berkelompok. Yang ketiga, terdapat kebudayaan. Yang keempat, terdapat interaksi sosial. Yang kelima, terdapat perubahan sosial. Dan yang keenam, terdapat pemimpin. Kemudian bahasan terakhir kita yaitu syarat menjadi masyarakat. Ada 5 syarat. Yang pertama adalah harus manusia yang rela hidup bersama. Kemudian yang kedua adalah melakukan sosialisasi. Yang ketiga, menciptakan komunikasi. Kemudian yang keempat, bergaul dalam waktu yang cukup lama. Dan terakhir, menyadari adanya interaksi sosial. Nah, di sini Ibu ingin tekankan bahwa masyarakat beda dengan kumpulan manusia secara umum. Kenapa? Karena tadi kalau yang dimaksud dengan masyarakat harus memenuhi 6 ciri tersebut. Tadi harus terdapat kebudayaan, kemudian ada pemimpin. Sementara kalau manusia yang berkelompok atau berkumpul dalam suatu waktu tertentu, itu belum tentu disebut dengan masyarakat. Nah, sekian penjelasan Ibu hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.